Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Ini bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah panggilan dari semesta yang telah lama diam, namun tidak pernah lalai. Anda yang telah bertahan dalam kesunyian, yang pernah dihancurkan oleh kata-kata tajam, dikhianati oleh mereka yang Anda percaya, atau ditinggalkan saat Anda paling membutuhkan, percayalah. Semesta tidak tuli terhadap tangisan batin Anda. Anda tidak pernah sendiri, dan tidak satu pun luka yang Anda pikul terlewat dari mata tak terlihat yang mengamati segalanya. Ada hukum universal yang tak berbunyi, namun tak bisa dilanggar. Apa yang ditanam akan tumbuh. Dan kadang, tumbuhnya tak berbentuk bunga, melainkan badai. Sebab semesta tidak bekerja dengan amarah, tetapi dengan keadilan yang tak bisa dinegosiasikan. Mereka yang melukai Anda mungkin bangun dengan wajah yang sama setiap pagi. Tapi jangan tertipu oleh ketenangan palsu itu. Di balik kopi pagi mereka, ada api yang mulai menyala. Di balik tawa mereka, ada kecemasan yang menyamar. Karena karma tidak datang dengan sirine atau petir. Ia datang dalam bentuk keheningan yang menghantui, penyesalan yang menempel di dada, dan kesendirian yang makin sunyi meski berada di tengah keramaian. Anda yang telah diam, bukan berarti lemah. Anda yang memilih memaafkan, bukan berarti lupa. Anda adalah pilihan semesta, dan mereka yang menyakiti Anda telah menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Yang mereka kira kehancuran Anda, ternyata adalah awal dari kelahiran baru Anda, lebih kuat, lebih terang, dan lebih tak tergoyahkan. Jika Anda merasakan kekuatan dalam kata-kata ini, jika Anda merasa seperti pesan ini ditulis tepat untuk Anda, maka jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tekan tombol suka, like, sebagai bentuk afirmasi bahwa Anda mengakui kekuatan Anda. Klik berlangganan, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tidak tertinggal setiap pesan yang akan memperkuat perjalanan batin Anda. Dan tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai sinyal kepada semesta bahwa Anda siap, sepenuhnya siap, menerima pesan ini dalam totalitasnya. Karena Anda tidak datang ke sini secara kebetulan. Anda dipanggil. Dan saat semesta memanggil, jawaban Anda akan menentukan takdir yang Anda tuju. Bersiaplah, karena yang akan Anda temukan berikutnya bukan hanya jawaban, tapi juga kekuatan yang telah lama tertidur dalam diri Anda sendiri. Kita mulai sekarang. Bagian 1. Luka yang mereka timpakan adalah cerminan kekacauan batin. Ada luka yang terasa seperti hujan deras di malam hari, dingin, sunyi, dan tak terlihat. Anda pernah merasakannya. Luka yang datang dari orang-orang yang Anda sayangi. Kata-kata yang menusuk lebih tajam dari pedang, sikap dingin yang membekukan jiwa, dan pengkhianatan yang mematahkan harapan. Namun, izinkan saya membisikkan sebuah kebenaran yang sering tersembunyi di balik bayang-bayang penderitaan. Luka itu bukan tentang Anda. Luka itu adalah cermin. Sebuah pantulan dari kekacauan yang hidup dalam diri mereka. Orang yang melukai bukan sedang memperlihatkan kekuatannya. Mereka sedang memperlihatkan kelemahan yang tak sanggup mereka hadapi. Setiap hinaan, setiap pengkhianatan, setiap penolakan, semua itu adalah jeritan tanpa suara dari jiwa yang tak damai. Mereka berjalan membawa badai dalam dada, dan alih-alih menenangkan, mereka melemparkannya kepada siapapun yang lewat, termasuk Anda. Bukan karena Anda pantas menerimanya, tetapi karena Anda ada di sana. Karena Anda adalah cermin yang terlalu jernih, dan pantulan diri mereka sendiri terlalu menyakitkan untuk dilihat. Jangan tertipu oleh wajah yang nampak kuat. Di baliknya, ada hati yang lelah, ada pikiran yang gaduh, ada batin yang tak pernah menemukan rumah. Mereka menyerang karena takut, bukan karena berani. Mereka menyakiti karena hampa, bukan karena penuh. Dan yang lebih penting, mereka bukan menghancurkan Anda. Mereka sedang menghancurkan sisa-sisa kedamaian dalam diri mereka sendiri. Namun lihatlah Anda hari ini. Anda masih berdiri. Luka itu mungkin belum sembuh sepenuhnya, tetapi Anda tak runtuh. Dan itu adalah bukti bahwa mereka salah. Mereka salah mengira bahwa luka bisa mengakhiri Anda. Yang tidak mereka tahu adalah bahwa setiap air mata yang jatuh menyirami kekuatan yang tumbuh di dalam diri Anda. Setiap malam tanpa tidur adalah malam di mana jiwa Anda ditempa menjadi lebih bijak,
Setiap pengkhianatan adalah titik balik menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Anda sebenarnya. Luka yang Anda terima bukan kutukan. Ia adalah penempaan. Ia adalah miabu, adalah panggilan menuju versi terbaik dari diri Anda yang belum terbangun. Anda bukan korban dari kekejaman orang lain. Anda adalah saksi bahwa kebaikan masih bisa bertahan di tengah kejahatan, bahwa cahaya masih bisa menyala di tengah gelapnya pengkhianatan. Dan bagi mereka yang melukai, mereka mungkin merasa puas sesaat. Mereka mungkin merasa menang karena berhasil membuat Anda jatuh. Tapi kemenangan itu fana. Karena setiap rasa sakit yang mereka lemparkan, kembali kepada mereka dalam bentuk ketenangan yang tak pernah mereka temukan. Mereka menanam badai dan akan menuai kehampaan. Mereka berpikir telah membuang beban ke pundak Anda. Padahal sesungguhnya mereka menambah beban pada jiwa mereka sendiri. Jadi jangan iri pada mereka yang terlihat bahagia setelah menyakiti. Jangan berharap mereka meminta maaf atau menyadari kesalahan mereka. Fokuskan dirimu pada penyembuhanmu sendiri. Karena setiap luka adalah jalan menuju cahaya. Dan Anda yang telah bertahan adalah bukti bahwa cahaya itu nyata. Bahwa tidak ada satupun luka yang sia-sia jika kita memilih untuk menjadikannya pijakan, bukan penjara. Teruslah berjalan. Jangan menoleh ke belakang. Biarkan semesta bekerja. Karena pada waktunya, Anda akan melihat bahwa luka yang dahulu Anda benci ternyata adalah guru terbaik yang pernah Anda temui. Bagian 2. Keadilan karmis tidak datang sesuai jadwal, tapi datang dengan akurasi jiwa. Dalam dunia yang dipenuhi oleh ketergesaan, kita sering berharap keadilan datang seperti kilat, cepat, keras, dan langsung terlihat. Kita ingin melihat mereka yang menyakiti kita dihukum di depan mata. Kita ingin menyaksikan karma bekerja dengan segera, seolah semesta harus berpihak pada waktu kita. Tapi sayangnya, semesta tidak tunduk pada jam tangan kita. Ia tidak terburu-buru, namun ia selalu tepat sasaran. Keadilan sejati bukanlah tontonan. Ia adalah proses sunyi yang bekerja di balik layar kehidupan. Dan karma, kekuatan semesta yang menyeimbangkan energi, tidak pernah terburu-buru, tapi ia juga tidak pernah lupa. Ia tidak datang dengan genderang atau ledakan, melainkan dengan keheningan yang menusuk hati. Ia tidak muncul di depan publik, tetapi menyelinap masuk ke dalam celah jiwa yang paling dalam, di tempat yang tidak bisa ditutupi dengan senyuman palsu atau prestasi kosong. Kadang-kadang kita melihat mereka yang melukai kita justru mendapatkan promosi. Mereka terlihat bahagia, punya pasangan baru, dihormati, bahkan dipuja. Lalu kita bertanya dalam hati, di mana keadilannya? Tapi itulah ilusi dari permukaan. Kita tidak melihat bahwa di dalam diri mereka ada kehampaan yang perlahan-lahan menggerogoti. Ada malam-malam yang penuh tanya, ada pagi-pagi yang hampa makna, ada pencapaian yang terasa kosong karena dibangun di atas luka orang lain. Karma bekerja tidak untuk memuaskan rasa sakit kita, tetapi untuk menyeimbangkan energi yang telah dirusak. Ia tidak mendengar teriakan kita yang menginginkan balas dendam, tetapi ia mencatat setiap tetes air mata yang jatuh dengan diam-diam. Dan pada waktunya, mereka yang pernah menjatuhkan akan merasakan bahwa tidak ada keberhasilan yang bisa menutupi ketidaktenangan jiwa. Semesta tidak ingin menghukum, ia ingin mengajarkan. Dan pelajaran paling keras datang bukan dalam bentuk hukuman fisik, tapi dalam bentuk kesadaran yang menusuk. Kesadaran bahwa mereka telah kehilangan sisi terbaik dari diri mereka sendiri. Kesadaran bahwa meski mereka terlihat menang, ada bagian dalam diri mereka yang terus-menerus merasa kalah. Dan itu adalah kekalahan yang tak bisa diperbaiki dengan apapun selain pertobatan sejati, yang sayangnya hanya sedikit yang berani menjalaninya. Untuk Anda yang telah disakiti, jangan tunggu saat mereka jatuh. Jangan letakkan harapan Anda pada penderitaan mereka. Letakkan harapan Anda pada penyembuhan Anda sendiri. Karena keadilan semesta bukan untuk pertunjukan, melainkan untuk pemulihan harmoni. Dan saat Anda sembuh, saat Anda menemukan kedamaian dalam diri sendiri, itulah momen ketika karma telah bekerja.
Sebab saat Anda tak lagi butuh mereka menderita untuk merasa tenang, disitulah Anda telahi. Jadi percayalah pada proses. Percayalah bahwa semesta tidak pernah tidur. Setiap luka yang Anda alami telah dicatat. Setiap niat baik yang dikhianati, setiap pengorbanan yang disia-siakan, setiap doa yang menangis dalam diam, semua telah didengar. Dan keadilan itu sedang bergerak, dengan langkah yang lembut, tapi pasti. Karena meski tidak datang sesuai waktu yang kita mau, ia selalu datang dengan akurasi yang sempurna. Dan ketika ia tiba, tak satu pun jiwa bisa menghindar dari kebenaran yang ia bawa. Bayan 3. Energi yang mereka curangi akan ditagih kembali dengan bunga yang tinggi. Setiap luka yang Anda terima bukan hanya perih yang mengendap dalam hati. Ia juga adalah bentuk utang energi yang mereka ambil tanpa izin. Dan seperti hukum semesta lainnya, tidak ada satupun pinjaman yang luput dari tagihan. Saat seseorang mengambil kepercayaan Anda lalu mengkhianatinya, saat seseorang mencuri waktu Anda lalu meninggalkan Anda tanpa penjelasan, saat seseorang merampas ketenangan Anda dan menggantinya dengan keresahan, mereka tidak pergi tanpa beban. Mereka pergi membawa hutang yang tak kasat mata, tapi nyata. Energi adalah mata uang semesta. Dan semesta tidak pernah lalai dalam mencatat keluar masuknya. Mereka yang menyakiti Anda sesungguhnya sedang mengajukan pinjaman jiwa. Mereka mungkin merasa puas, merasa menang, merasa berhasil menguras emosi Anda tanpa harus membayar apapun. Tapi apa yang tak terlihat hari ini akan datang dengan bunga esok hari. Bukan Anda yang harus membalas. Bukan Anda yang harus merancang skenario balas dendam. Karena tugas Anda bukan menjadi hakim atas luka Anda sendiri. Tugas Anda adalah menyembuhkan, bangkit, dan menjadi lebih kuat. Biarkan semesta yang bekerja, karena ia tidak pernah menagih dengan ringan. Mereka yang mengambil sesuatu dari Anda, entah itu cinta, kepercayaan, ketulusan, atau ketenangan, tidak menyadari bahwa yang mereka ambil itu akan menjadi bayangan yang mengikuti langkah mereka. Setiap hubungan baru yang mereka jalani akan terasa kosong, karena di dalamnya ada lubang yang berasal dari kecurangan mereka di masa lalu. Setiap malam yang mereka jalani akan dihantui perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, meski mereka sendiri tak tahu apa. Dan ketika mereka mencari penyebabnya, mereka akan melihat ke cermin, lalu bertemu dengan wajah mereka sendiri. Semesta tidak hanya menagih yang telah diambil. Ia menagih lebih. Ia menagih bunga dari luka yang tak kunjung mereka tanggung. Dan bunga itu berbentuk kegelisahan. Hubungan yang gagal. Kesepian yang mengakar. Serta ketenangan yang tak pernah bisa mereka genggam kembali. Mereka tidak sadar bahwa dengan mengambil dari Anda, mereka telah mengambil dari diri mereka sendiri. Mereka mengira telah meninggalkan Anda hancur, padahal yang mereka tinggalkan adalah diri mereka yang kosong, kehilangan arah, dan dihantui oleh utang batin yang tak pernah mereka bayar. Untuk Anda yang pernah disakiti, tenanglah. Anda akan pulih. Energi yang mereka ambil akan kembali, seringkali dalam bentuk yang lebih besar dan lebih indah. Ketulusan Anda tidak hilang. Ia hanya sedang menunggu waktu untuk kembali dalam bentuk keberkahan. Anda tidak kehilangan kekuatan. Ia hanya sedang diperkuat. Dan ketika hari itu tiba, Anda akan menyadari bahwa setiap luka yang Anda terima adalah pintu menuju versi terbaik dari diri Anda. Jangan risaukan tagihan mereka. Itu bukan urusan Anda. Tapi percayalah, setiap utang akan dibayar. Setiap ketulusan yang dirampas akan diganti. Dan setiap energi yang dicuri akan kembali pulang, membawa berkah dan pelajaran yang membentuk Anda menjadi sosok yang lebih terang, lebih tenang, dan lebih kuat dari sebelumnya. Karena semesta tidak lupa. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menagih, dengan bunga yang tinggi dan kesadaran yang menyakitkan. Dan saat itu tiba, Anda tak perlu melakukan apa-apa. Cukup berjalan ke depan dengan kepala tegak sambil tersenyum, karena Anda tahu semesta sedang bekerja. Bagian 4. Orang terpilih ditempa, bukan dihancurkan. Jangan pernah percaya bahwa luka menghancurkanmu,
karena sesungguhnya ia sedang membentukmu. Dunia boleh melihatmu sebagai sosok yang rapuh, lemah, atau mudah diabaikan. Tapi dunia tidak pernah tahu medan perang yang telah kamu lalui dalam diam. Dunia tidak pernah menyaksikan air matamu yang jatuh di malam-malam sunyi, tidak tahu betapa kerasnya kamu bertahan ketika semua terasa runtuh. Mereka yang menyakitimu mengira telah berhasil meruntuhkanmu. Mereka pikir, dengan kata-kata yang kejam atau tindakan yang mengkhianati, mereka telah mencabut kekuatanmu. Tapi mereka lupa satu hal penting. Orang-orang terpilih tidak dihancurkan oleh luka. Luka, mereka justru ditempa olehnya. Setiap luka adalah palu yang membentuk kekuatan jiwamu. Setiap pengkhianatan adalah api yang membakar kelemahanmu, agar kamu lahir kembali sebagai sosok yang lebih tangguh. Dan setiap keheningan yang kamu pilih, saat kamu tidak membalas perlakuan buruk mereka, adalah bukti kematangan batinmu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kendali. Kendali atas dirimu sendiri, yang jauh lebih bernilai dari sekadar membalas dendam. Luka-luka itu tidak membuatmu lebih berat, mereka membentuk lapisan pelindung spiritual yang tidak kasat mata. Sebuah baju zirah jiwa yang hanya bisa diciptakan melalui pengalaman, kesakitan, dan keberanian untuk terus melangkah meski dunia seolah menarikmu jatuh. Dan pelindung itu bukan dibuat dari kebencian, bukan dari dendam, bukan dari keinginan untuk membalas. Ia dibuat dari kesadaran, dari pemahaman, dari hati yang sembuh perlahan-lahan, namun tumbuh lebih bijak dari sebelumnya. Kamu menjadi sosok yang tidak mudah dibohongi lagi, tidak mudah dibutakan oleh kata-kata manis, dan tidak mudah roboh hanya karena satu badai kecil. Apa yang dulu bisa melukaimu, kini hanya angin sepoi-sepoi yang lewat tanpa makna. Kamu tidak lagi menjadi orang yang sama seperti ketika mereka melukaimu. Kamu adalah versi yang lebih tajam, lebih dalam, dan lebih damai. Dan yang lebih hebat, kamu tidak kehilangan belas kasihmu. Kamu tetap mampu mencintai, meski tahu rasanya dikhianati. Kamu tetap mampu percaya, meski tahu sakitnya dikecewakan. Itulah kekuatan sejati. Kamu bukan korban. Kamu adalah pemenang. Bukan karena kamu menghancurkan mereka yang menyakitimu, tetapi karena kamu tidak membiarkan mereka menghancurkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu tetap tumbuh. Kamu tetap melangkah. Kamu tetap tersenyum meski hati sempat hancur. Dan mereka yang dulu melihatmu sebagai sosok yang lemah, kini hanya bisa terpaku menyaksikan transformasimu. Mereka menyaksikan bahwa luka yang mereka buat justru menjadi jembatan menuju kekuatanmu yang sejati. Ingatlah ini. Setiap orang terpilih pernah diuji melalui api, tapi bukan untuk dibakar, melainkan untuk dimurnikan. Dan kamu, dengan semua luka dan air mata yang pernah jatuh, adalah bukti hidup bahwa kekuatan terbesar lahir dari kehancuran yang berhasil kamu lewati dengan hati yang utuh. Kamu bukan yang kalah, kamu adalah yang terbangun. Dan tak ada satupun luka yang dapat memadamkan cahaya dalam dirimu yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bagian 5. Kesendirian adalah balasan terdalam bagi mereka yang menyakiti. Mereka yang melukai seringkali tak menyadari bahwa tangan mereka yang menampar sesungguhnya sedang membangun dinding pemisah yang pelan-pelan menutup akses menuju cinta sejati, ketulusan murni, dan kedamaian hati. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan, setiap pengkhianatan yang mereka lakukan, tak hanya melukai orang lain. Mereka sedang menanam benih kesendirian yang akan tumbuh menjadi sunyi yang menyesakkan. Kesendirian bukan sekadar berada di ruangan tanpa suara. Ia adalah kekosongan jiwa yang tidak bisa diisi dengan tawa palsu atau pujian yang dibuat-buat. Ia adalah sepi yang terasa meski dikelilingi banyak orang. Itu adalah ruang kosong di hati yang tak bisa ditutupi dengan pencapaian, barang-barang mewah, atau pengikut di dunia maya. Mereka mungkin terlihat bahagia, tertawa di pesta-pesta, berbagi foto indah, berbicara tentang kesuksesan dan pencapaian. Tapi semesta punya cara unik untuk mengajarkan pelajaran. Dengan membiarkan mereka dikelilingi oleh keramaian yang tak pernah benar-benar mengenal siapa mereka sebenarnya. Mereka bisa saja punya ribuan teman, tapi tidak satupun yang benar-benar memahami mereka. Hubungan mereka dangkal, percakapan mereka hampa, sentuhan yang mereka terima dingin dan tanpa jiwa.
Sementara itu, Anda yang pernah mereka sakiti justru sedang tumbuh dalam kesunyian yang membangun. Anda mengenal diri Anda lebih dalam. Anda belajar membedakan mana hubungan yang tulus dan mana yang semu. Anda belajar mencintai tanpa harus menggenggam terlalu erat. Dan Anda tahu bahwa kesendirian bukan kutukan. Ia bisa menjadi tempat suci untuk menyembuhkan luka dan menemukan kembali cahaya dalam diri. Mereka yang pernah meremehkan kehadiranmu, kini merasakan kehilangannya dalam bentuk yang paling sunyi. Mereka yang dulu merasa berkuasa karena membuatmu menangis, kini menangis dalam diam tanpa tahu kepada siapa harus bersandar. Karena dinding yang mereka bangun sendiri telah membuat mereka asing dari cinta yang sejati. Semakin banyak mereka menyakiti, semakin jauh mereka dari kehangatan hubungan yang sebenarnya. Dan perlahan, mereka akan merasakan bahwa tidak ada pujian yang cukup untuk mengisi kekosongan hati. Tidak ada validasi dari luar yang mampu mengobati luka dari dalam. Karena luka itu berasal dari pilihan mereka sendiri. Pilihan untuk menyakiti, bukan menyembuhkan. Semesta tidak membalas dengan api, tapi dengan keheningan. Dengan membiarkan mereka hidup dalam kepalsuan, sampai akhirnya mereka sendiri yang tak tahan dengan bayangan diri mereka sendiri. Dan saat malam datang, dan suara tawa telah hilang, mereka hanya ditemani satu suara. Suara dari dalam diri yang berkata, "Aku pernah bisa menjadi seseorang yang lebih baik, tapi aku memilih menyakiti." Untuk Anda yang pernah dilukai, jangan sesali apapun. Jangan iri pada mereka yang terlihat berhasil di luar sana. Jangan berharap balasan dalam bentuk yang keras. Karena semesta membalas dengan cara yang paling dalam. Ia mencabut koneksi mereka dari kehangatan manusia yang sejati. Dan itulah hukuman paling sunyi, namun paling menyiksa. Teruslah berjalan dalam damai. Teruslah tumbuh dalam kesendirian yang menyembuhkan. Karena saat mereka dikelilingi oleh hubungan palsu, Anda sedang dipersiapkan untuk koneksi yang nyata. Dan dalam proses itu, Anda tak hanya sembuh, Anda menjadi cahaya bagi dunia yang gelap. Bagian 6. Kebangkitanmu adalah kiamat bagi mereka yang menyakiti. Ada saat di mana luka tak lagi menjadi beban. Saat di mana tangisan berhenti bukan karena tak sakit lagi, tetapi karena hati sudah tak ingin menyimpan kesedihan itu lebih lama. Dan saat itulah, kebangkitan dimulai. Bukan sebagai ledakan yang gaduh, tapi sebagai gelombang tenang yang tak bisa dihentikan. Kebangkitanmu bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga menjadi badai sunyi yang mengguncang dunia mereka yang pernah meremehkanmu. Mereka mengira dirimu telah selesai. Mereka pikir setelah melukai, mencampakkan, dan mengkhianati, engkau akan hancur dan tak bangkit lagi. Tapi mereka lupa. Jiwa yang terluka bukanlah jiwa yang kalah. Ia hanya sedang bertransformasi dalam diam, menjadi sosok yang tak lagi sama. Tak lagi bisa disentuh oleh tangan yang sama, dan tak lagi tunduk pada kepedihan yang sama. Kebangkitanmu adalah kiamat kecil bagi mereka yang dulu merasa berkuasa atasmu. Karena mereka tak lagi mengenali siapa dirimu sekarang. Tatapanmu kini penuh cahaya, langkahmu tenang, dan senyummu tak lagi berusaha menyenangkan siapapun. Dirimu yang baru adalah diri yang sudah melepaskan segala luka, dan justru menjadikan luka itu sebagai pijakan menuju kebesaran. Mereka dulu menertawakan diammu, menyangka itu kelemahan. Mereka menyalahartikan kesabaranmu sebagai ketidakberdayaan. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik diam itu, kamu sedang mengasah sayapmu. Dan ketika kamu akhirnya terbang, kamu bukan hanya meninggalkan mereka. Kamu naik ke tempat yang tak bisa mereka jangkau. Semesta bekerja dengan halus. Ia membiarkanmu terluka hanya agar kamu bisa tumbuh. Ia mengizinkanmu jatuh hanya agar kamu bisa bangkit lebih tinggi. Dan saat kamu benar-benar bangkit, itu bukan untuk menunjukkan betapa salahnya mereka, melainkan untuk menunjukkan betapa benarnya semesta mempercayaimu. Bagi mereka, kebangkitanmu adalah cermin yang memantulkan kenyataan pahit bahwa mereka pernah menyia-nyiakan sesuatu yang berharga. Dan saat kamu melangkah tanpa menoleh ke belakang, mereka terdiam karena akhirnya mereka sadar. Mereka tidak hanya kehilanganmu, mereka kehilangan versi terbaik dari diri mereka sendiri saat memilih menyakitimu. Dan inilah pesan terpentingnya. Kamu tidak bangkit karena ingin membalas. Kamu bangkit karena jiwamu sudah cukup belajar.
Kamu tidak melanjutkan hidup untuk membuktikan apa-apa kepada mereka, tetapi karena kamu pantas untuk bahagia. Dan kebahagiaanmu, kedamaianmu, keberhasilanmu, itulah bentuk keadilan paling dalam yang bisa dirasakan oleh mereka yang pernah melukaimu. Kamu adalah perwujudan dari kekuatan sejati. Bukan karena kamu berteriak lantang, tapi karena kamu memilih tetap berjalan meski dunia mencoba menghentikanmu. Dan hari ini, kamu berdiri bukan sebagai korban dari masa lalu, melainkan sebagai bukti hidup bahwa tidak ada luka yang bisa memadamkan cahaya jiwa yang terus berjuang. Jadi, bangkitlah. Teruslah melangkah dengan tenang, karena dalam setiap langkahmu, semesta sedang bertepuk tangan. Dan mereka yang dulu menjatuhkanmu, kini hanya bisa menyaksikan dari jauh. Tak berdaya, karena cahaya yang kini kamu bawa terlalu terang untuk mereka dekati lagi. Bagian 7. Luka. Tidak selalu menjadi bekas, kadang ia menjadi sumber cahaya. Tidak semua luka akan tinggal sebagai parut. Tidak semua derita harus menjadi beban yang mengekang langkah. Beberapa luka, meski awalnya perih dan penuh air mata, justru tumbuh menjadi obor kecil di dalam dada. Sumber cahaya yang menerangi jalan yang sebelumnya tak terlihat. Dan itulah keajaiban yang sering tersembunyi dalam penderitaan. Ketika seseorang menyakiti Anda, mereka mungkin mengira telah memadamkan nyala semangat Anda. Mereka pikir, dengan membuat Anda jatuh, Anda tidak akan pernah bangkit lagi. Tapi sesungguhnya, yang mereka lakukan adalah menyalakan sumbu api kecil di hati Anda. Api yang tak membakar, tapi menghangatkan. Api yang tidak menyakiti, melainkan membimbing. Luka yang mereka torehkan bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari perenungan yang dalam. Luka membuat kita menoleh ke dalam, bukan keluar. Ia memaksa kita berhenti dan bertanya, siapa aku sebelum mereka melukaiku? Dan siapa aku setelah semuanya ini? Dalam ruang itu, di tengah kesakitan yang membisu, Anda akan menemukan jawaban yang tak bisa dibeli dari buku manapun. Bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Ada luka yang tak memudar, tapi justru menjadi kompas. Ia mengingatkan Anda untuk tidak lagi mengabaikan intuisi Anda, untuk tidak lagi memberikan seluruh cinta kepada mereka yang tidak menghargainya, dan untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada tangan yang mudah pergi. Luka-luka itu, yang dulu Anda kutuk dan tangisi, kini berubah menjadi penunjuk arah yang menuntun Anda ke tempat yang lebih benar, lebih jernih, lebih selaras dengan jiwa Anda sendiri. Dan lihatlah Anda hari ini. Mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi Anda sudah lebih sadar. Anda lebih bisa mengenali tanda-tanda. Anda tidak mudah jatuh dalam jebakan manis. Anda tidak lagi mengorbankan diri demi diterima. Anda menjadi seseorang yang tahu betapa berharganya dirinya. Dan itulah bentuk pertumbuhan yang tak bisa diraih tanpa luka. Orang-orang yang menyakiti Anda tidak akan pernah menyangka bahwa dari kehancuran itu justru muncul cahaya baru. Mereka pikir mereka memadamkanmu, tapi ternyata mereka hanya menjadi pemantik. Dan kini, cahaya yang Anda pancarkan bukan hanya menyinari jalan Anda sendiri, tapi juga jalan orang lain yang masih tertatih dalam gelap. Inilah makna terdalam dari luka. Ia tidak harus menjadi bekas yang mengingatkan Anda pada rasa sakit. Ia bisa menjadi sumber cahaya yang menuntun Anda pada kekuatan, kebijaksanaan, dan ketenangan. Anda bukan lagi sekadar orang yang terluka. Anda adalah pelita bagi jiwa yang pernah padam. Dan dalam cahaya itu, tidak ada satupun pengkhianatan yang bisa meredupkannya lagi. Teruslah berjalan dengan cahaya dari dalam. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, satu cahaya kecil dari hati yang telah pulih mampu mengubah arah angin. Dan Anda, dengan segala luka yang telah berubah menjadi cahaya, kini bukan hanya penyintas, Anda adalah penyembuh, Anda adalah terang. Jika kamu sampai di bagian ini, maka ketahuilah, ini bukan sekadar bacaan, ini adalah panggilan jiwa. Sebuah pesan yang ditulis oleh semesta, untukmu yang pernah jatuh, pernah tersakiti, pernah ditinggalkan tanpa alasan. Tapi meski sempat hancur,
kamu tidak musnah. Kamu tetap di sini, masih berdiri. Dan yang lebih penting, kamu sedang bangkit. Ingatlah, mereka yang menyakitimu tidak sedang berjalan tanpa beban. Mereka membawa api yang mereka nyalakan sendiri. Mereka mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tapi semesta punya cara sendiri untuk menagih setiap luka yang mereka torehkan. Bukan dengan kebisingan, tapi dengan kesadaran yang menggigit dalam diam. Kamu, di sisi lain, adalah bukti nyata bahwa luka tidak selalu menghancurkan. Luka bisa menjadi pondasi. Air mata bisa menjadi pupuk bagi kebijaksanaan. Dan kesedihan bisa menjadi jalan pulang menuju kekuatan sejati dalam dirimu. Jangan lagi takut untuk bersinar. Jangan lagi menyembunyikan keberanianmu hanya karena dulu kamu pernah dianggap remeh. Kini saatnya kamu melangkah, bukan sebagai korban, tapi sebagai cahaya. Mereka yang menyakitimu akan melihat, dan mereka akan tahu. Yang mereka coba padamkan kini telah menjadi terang yang tak tergantikan. Dan jika pesan ini menggugahmu, jika kata-kata ini menyentuh sisi terdalam dari hatimu, tekan tombol suka, like, sebagai wujud penerimaan. Berlanggananlah, subscribe, agar kamu selalu terhubung dengan pesan-pesan yang menguatkan. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali semesta berbicara melalui kata-kata, kamu jadi orang pertama yang mendengarnya. Dan tulislah angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu telah membuka hati untuk menerima cahaya ini sepenuhnya. Teruslah melangkah. Cahaya di ujung lorong bukan hanya harapan, itu adalah dirimu sendiri yang akhirnya bersinar. Dan tidak ada satupun luka yang bisa meredupkan cahaya orang terpilih. Karena kamu bukan hanya bertahan, kamu dilahirkan untuk menang.